Halo semua, balik lagi. Udah lama gak berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari IM KZ-ZNA. IM ini merupakan IM hybrid single DD dan single BA. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. IM-nya ini dikirim langsung sama si KZ Hi-Fi-nya. Waktu itu sore-sore saya lagi ngiem nih. Tiba-tiba ada email dari KZ representatifnya. Dia nawarin, mau review nggak? Ada IM nih, KZ-ZNA. Padahal IM-nya sendiri waktu itu belum rilis di pasaran. Meskipun IM-nya ini dikirim langsung sama KZ-nya, seperti biasa, review ini 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk, kita mulai. KZ-ZNA ini harganya MSRP 29 USD, mungkin sampai sini 400 ribuan. Ini si KZ waktu itu unboxingnya ya udah dikeluarin. IM-nya waktu itu di sini dibuka. Dapat apa aja? Iya. Ini ada ear tips-nya yang whirlwind apapun itulah, nanti saya kasih lihat di si IM-nya udah kepasang. Dan seperti biasa kartu garansi. Di sini waktu itu juga ada nih plastik bekas si kabelnya. Yuk saya ambil IM-nya. Ini dia si IM-nya. Ini ear tips yang saya bilang tadi. KZ Whirlwind atau apa namanya. Ini dia dapat satu set 3 size S, M, dan L. Saya mulai bahas dari build quality si IM-nya dulu. Ini build-nya ya standar KZ lah, nggak begitu premium tapi nggak sampai ringkih-ringkih banget juga. Ini dia faceplate-nya metal dan belakangnya plastik. Untuk sisi-sisi sela-selanya sendiri ini lumayan rapih finishingnya. Gak ada yang tajam-tajam yang bikin ganggu, gak nyaman di telinga. Ini juga saya sendiri sebenarnya nggak tahu ini dia semi open atau gimana. Ada desainnya, dia ada bolong-bolongnya bagian belakang kayak begini. Untuk si kabelnya sendiri ini ada dua tipe ya, yang mic sama non mic. Saya dikasih yang non mic. Kabelnya sendiri ya kabel tipikal KZ entry level lah. 2 core yang pipih kayak bihun gini. Untuk fittingnya sendiri ini nggak aneh-aneh, tancap, colok, beres, lupakan. Nanti penampakan fittingnya saya taruh di sini. Yuk langsung masuk aja ke soundnya. Soundnya sendiri saya tes dicolokin ke HP saya Redmi Note 9 Pro. Selain itu juga dicoba-cobain colokin ke DAC kayak i1DA 9038D, Moondrop Down, Moondrop Click, dan juga colok interface saya Audien ID4 Mark II dengan kondisi stok ear tips dan stok cable. Source-nya sendiri musiknya dari Apple Music yang genrenya kebanyakan saya dengerin J-pop, J-rock, anisong, EDM, rap, dan metal. Untuk gambaran besar tonalnya sendiri, si KZ-ZNA ini di kuping saya dia masuknya ke arah kayak mau ke Harman-ish ya, ditambahin dikit extra bass di area mid bass dan juga upper bassnya. Dia pembawaannya bersih, clarity-nya lumayan bagus, dan yang terpenting nih, dia nggak nusuk sama sekali. Untuk si bassnya ini dia gebuk, bulet, lebih ke arah bumi. Rumble geter-geter tapi ekor bassnya lumayan pendek ya. Si ZNA ini meskipun dia bass boosted, tapi bassnya ini cukup speedy. Bisa dipakai untuk all-rounder banget malah. EDM dia bisa gebuk-gebuk. Metalan kayak Trivium juga ini malah masih tetap bisa ngejar. Untuk midnya, ini dia nggak ketutupan bass. Posisinya sejajar sama si bassnya. Instrumen dan vokal lebih ke arah ramping ya kalau saya bahasain. Nggak tipis tapi ya nggak tebal juga. Mungkin juga ini karena konfigurasi crossovernya kali ya. Ini kayaknya suara midnya sebagian besar diambil sama si balance armaturnya. Untuk vokalnya sendiri si ZNA ini lumayan forward. Nggak terlalu maju sampai shouty, nggak si bilen karena bawaan treble-nya yang smooth juga sih. Tapi kalau mau nitpick banget sih ya maksa-maksa nyari kekurangannya ya saya bilang tadi. Dia agak kurang tebal sedikit. Untuk si treble-nya dia halus, nggak nusuk sama sekali, nggak picky, nggak splashy, tapi masih berasa airy. Decay atau ekornya ini lumayan pendek.
Sebagai contoh dites di lagunya Reol yang judulnya Utena ya, Utena. Biasa dia kalau IM yang harsh tajam-tajam suaranya tuh nyelkit banget. Di ZNA ini dia aman untuk timbre dari si IM-nya sendiri. Mungkin karena dia hybrid juga, ini suaranya nggak yang paling natural sih. Masih kerasa kayak ujung-ujung suaranya ini suara balance armatur KZ-nya kedengeran. Tapi nggak ngaco juga sih suaranya, sampai ngebikin males dengerin. Nggak sampai begitu juga. Saya masuk ke teknikalitasnya. Stage-nya dulu. Stage-nya ini lumayan luas, simetris kanan kiri depan belakangnya. Untuk imaging-nya, saya rasa biasa aja, nothing special. Positioning-nya saya tes nih, dipakai main game, Valorant, push rank. Di game Valorant ini aman, dipakai Apex juga yang butuh vertikalitas yang segala macam lompat-lompat di sini cukup aman sih, tapi memang enggak yang terbaik. Untuk si separasinya, saya tes di lagunya NZK Cage, ini aman, bagus malah. Nggak ada terasa crowded bertumpuk, padahal bassnya ZNA ini bisa dibilang lumayan besar. Sedangkan untuk detail retrieval-nya, saya rasa biasa aja ya, nothing special dari si KZ ZNA ini. Masuk ke komparasi. ZNA ini kalau di-compare ke Moondrop Chu CHU. Ini dari build-nya dulu. Si Moondrop Chu dia kabelnya non-detachable. Kalau misalkan ya ada masalah sama kabelnya, mungkin kalian harus beli IM baru atau di mod aja sekalian ke MMCX atau ke 2 pin. Saya bahas ke soundnya si Chu. Bassnya Chu dia lebih kecil, treble lebih cering dan extend, detail retrieval-nya ini lebih bagus di Chu. Imaging, positioning Chu lebih tajam, lebih bagus juga. Stage-nya lebih luas di si ZNA. Ini overall kalau kata saya sih tonalnya lebih all-rounder atau lebih aman untuk kalian semua yang mau blind buy di si ZNA. Kalau di-compare ke yang sebelah kanan, Tasjim Tanya juga sama, dia kabelnya non-detached tuh. Dia modelnya ya model IM asal tancap colok biasa. Untuk soundnya sendiri Tanya dia jauh lebih warm dari si ZNA. Suaranya si Tanya dia lebih fokus nyajiin areanya di bass sama vokal ya. Treble-nya Tanya dia rolled off. Tanya ini lebih cocok, kalau saya sendiri sih sering pakai Tanya untuk tidur ya. Tidur siang, tidur sore, bobo cantik ya. Atau kalian yang memang sensitif banget sama suara treble, kayaknya lebih aman ke si Tasjim Tanya ini. Tanya ini kurang cocok untuk dipakai double pedalan metalan. Karena saya rasa speed bassnya dia kurang ngejar. Untuk timbernya sendiri, Tanya jauh lebih natural dibandingkan kedua IM ini. Sedangkan untuk teknikalnya, si Tanya kalau di-compare ke si ZNA, lebih bagus ZNA di semua aspek. Konklusinya jadi gimana? Untuk siapa sih ZNA ini? Kalau nanya opini pribadi saya sih, si ZNA ini recommended untuk orang yang budget conscious. Nyari IM all-rounder, kere-hore bisa dipakai untuk semua genre. Pingin ngebass, dia bisa. Tapi dia tetap bisa vokalan juga. Selain itu juga ZNA ini treble-nya nggak nusuk, tapi masih bagus juga sih clarity-nya. Mungkin kayak gitu sih ya, paling cocok-cocokin aja. Kalian cocoknya sama suara yang mana dari yang saya jelasin. Kurang lebihnya ini 3 IM yang nggak sampai 500 ribuan favorit saya 3 ini. Dah, sekian video kali ini. Terima kasih udah mampir. Bye-bye.